banyak penceramah. Pengulangan Habib Zaki. Fadai falyatafadhal masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadirin hadirat rahimakumullah, habaibul fudala wa asatidul kurama wa bil khusus Habib Fahmi Ba'bud dan juga Habib Muhammad Fitrah Al-Aidrus dan juga Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Sidin jangan ditanya, soalnya nama Facebooknya jangan ditanya, jangan ditanya Al-Habsyi. Kemudian para guru kita bersama Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Riyadi dan juga Al-Ustadz Ahmad Riza Kurniawan LC dan Jami'il Asatid yang diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Allah tiupkan daripada anugerah nikmat iman dan nikmat Islam ke dalam hati mereka sehingga dapat bersama-sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita remehkan orang-orang seperti itu, karena akhir hidup mereka belum tentu lebih jelek daripada kita. Ya, bisa jadi kita kalah nanti di akhir ya. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini semua masuk surga berarti. Hendaklah kita meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala di zaman di mana orang-orang ini mulai ya macam-macam. Seperti yang sekarang viral ini, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ya, ketuhanan ditaruh di paling belakang. Ya, sedangkan kita itu sudah Pancasila itu sudah final ya, ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di sila yang pertama. Ya. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la." Ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi ya. Nah, berarti kita itu wajib untuk meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, yaitu ini kisah namanya Bashir Al-Hafi ya. Jadi beliau ini adalah seorang boleh dibilang berandalan ya. Senangnya mabok-mabokan, berandalan. Tetapi pada suatu ketika ia berjalan, itu ditemui satu kertas di tanah. Kertas itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu spontan ya, karena dia memiliki iman, itu nama Allah yang ada tadi di tanah diambil ya. Kemudian kertas tersebut dibersihkan, dikocek, disapu. Nah, ada uang cukup untuk beli parfum ya. Akhirnya dibelikan parfum. Kemudian kertas tersebut setelah dibersihkan, diberi wewangian, kemudian ditaruh di tempat yang tinggi. Malam harinya ada seorang ulama, yang mana ulama tersebut mendapat mimpi bahwasanya Bashir Al-Hafi ini
Karena berkat memuliakan nama Allah, maka Allah muliakan namanya di dunia dan di akhirat. Kemudian ulama tadi bangun daripada mimpinya, dibilang ulama tersebut kayaknya ini mimpi salah, ya, karena itu orang berandalan. Tetapi kemudian dia berwudu, setelah berwudu dia tidur kembali. Akhirnya mimpinya sama, ya, mengabarkan bahwasanya Bashir Al-Khafi karena telah memuliakan nama Allah, maka Allah muliakan namanya dia. Akhirnya setelah 3 kali itu mimpi dicari Bashir Al-Khafi. Setelah dicari ini Bashir Al-Khafi, akhirnya ketemu di tempat dia mabok-mabokan, ya. Kemudian ulama tersebut mengabarkan, akhirnya Bashir Al-Khafi mengatakan kepada teman-temannya, aku pamit, aku sudah dipanggil dan kalian tidak akan bertemu aku lagi dalam keadaan seperti ini, ya. Seketika si dia jadi wali berkat memuliakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengatakan memuliakan nama Allah, maka hati kita akan berpaut dengan memuliakan juga nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memuliakan Nabi Muhammad, kita memuliakan ahli baitnya Nabi Muhammad, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada kisah ini, orang memuliakan Nabi Muhammad mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, ya. Orang Indonesia susah ngomong Basaudan, singkat aja Baswedan, ya. Nah, itu Baswedan itu nama daripada masyayikh, ya. Itu orang-orang alim, ya, keturunan Baswedan ini, ya, Basaudan. Nah, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini adalah seorang wali besar, ya. Beliau ini adalah memiliki jabatan mufti, ya. Bahkan memiliki jabatan Hujjatul Islam, ya. Siapa yang kita kenal Hujjatul Islam? Imam Ghazali, ya. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini mendapat gelar Hujjatul Islam dan juga tergolong dalam Abadilah Sab'ah, ya. 7 Abdullah yang mana pada saat itu memiliki makom yang tinggi, ya. Termasuk di dalamnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kemudian banyak ya, cuma saya lupa. Jadi Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini memiliki titel mufti, ya. Titel mufti ini nggak gampangan orang mufti ini, ya, ilmunya tinggi. Tetapi pada suatu hari beliau kedatangan tamu seorang habaib, ya, seorang habib. Ini habib bukan habib yang alim luar biasa, bukan, habib biasa, ya. Karena tahu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini pecinta daripada habaib, beliau mampir ke rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Pada saat beliau mampir, beliau ini naik kuda, ya. Kudanya ditaruh di depan rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kemudian Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengatakan kepada habib tersebut, ya Habib, antum sudah perjalanan jauh, pasti capek, ya. Ini ada. Nah, sampai mana tadi? Ada yang ingat? Kuda sekali melah. Itu kuda kakinya 4. Iyalah. Jadi si kuda tersebut, nah jadi kuda. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mengatakan kepada Habib tersebut, ya Habib, antum ini capek pasti perjalanan, ya. Ini kagak gampang. Level mufti, ya. Levelnya nih kalau di sekarang nih ketua MUI, ya nggak Pak? Dulu ketua MUI ceritanya gitu, esahnya ketua MUI se-Indonesia mufti jabatan. Jadi mengatakan, Habib, izinkan saya untuk memijit kakinya Habib, ya. Mufti
mau mijit kakinya Habib. Apa bilang Habib? Ini Habibnya agak ngetes juga nih. Saya perjalanan nggak capek, ya. Yang capek kuda saya tuh di luar. Kalau kamu mau mijit jangan mijit saya, pijit itu kuda. Nggak pakai alasan, nggak pakai apa-apa, itu langsung keluar dipijit itu kudanya Habib. Ya. Kalau sekarang Habibnya pakai motor, motornya dipijit ya. Itu kuda dipijit sama Mufti Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan Hujjatul Islam. Ya. Akhirnya kudanya dipijit. Setelah kudanya dipijit, beliau masuk ke dalam, Habibnya lagi dipijit. Sampai Habibnya tidur. Akhirnya beliau tidur. Pada saat beliau tidur, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Abdullah, engkau telah memuliakan keturunanku, maka engkau boleh minta apapun, terserah kamu minta bebas. Kemudian Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya minta cuma satu. Kita bayangin ketika kita di hadapan kita ada Rasulullah SAW, apa yang mau kita minta? Ya. Apa kita kepikiran minta mobil? Apa kita kepikiran minta rumah? Minta istri? Tidak. Pikiran. Yang kepikiran sama Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau meminta, ya Rasulullah, aku ingin memandang engkau secara yaqdah, yaitu secara nyata, bukan di dalam mimpi. Seketika itu pula Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan bangun dan beliau menatap wajah Rasulullah SAW. Ini semua berkat apa? Berkat memuliakan daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Di hadapan kita ini banyak habaib, ya. Kita pandang dengan pandangan mahabbah, maka insya Allah kita akan mendapat pandangan khusus daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini juga masih ada yang lain. Ya, ada guru, juga para habaib. Mudah-mudahan kita bisa dapat nasihat daripada mereka semua. Akhirul kalam, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.